Ini yang kemarin belajar tentang airnya ngantuk atau yang belum paham-paham, ini saya kasih rumus yang paling sederhana, yang paling gampang. Air yang bisa digunakan untuk taharah bersuci hanya satu macam. Hanya satu macam. Yang lainnya nggak bisa. Ini, perhatikan ini. Kalau sudah mengenal satu air, jenis air ini, yang lainnya gampang kita kenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah, baru selesai kita sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha dengan berkumpulnya kita untuk menghilangkan kebodohan kita, atau kita mencari ilmu supaya kita tahu. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, minta tolong kitabnya dibagikan. Bagaimana? Sudah dibuka halaman 14. Halaman 14, fasal Syurutut Taharah al-Islam. Syurutut Taharati al-Islam. Halaman 14, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faslun, fasal Syurutut Taharah al-Islam. Baik, sebelum kita mulai ngaji, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk penyusun kitab Sulam At-Taufiq Al-Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sudah ketemu? Baik, saya bacakan pelan-pelan. Ingat pesannya Pak Sulaiman. Jadi kalau ngaji pelan-pelan, yang penting paham. Syurutut taharati, syarat-syarat taharah. Begitu dulu ya. Al-Islamu itu Islam. Jadi syarat taharah, syarat bersuci. Syarat-syarat bersuci diantaranya adalah al-Islamu, Islam, wat tamyizu, tamyiz. Satu al-Islam, yang kedua at-tamyiz, yang ketiga wa adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsul. Wa adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsul, dan tidak ada penghalang sampainya air kepada anggota yang dibasuh. Itu yang ketiga. Jadi syarat taharah itu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga tidak ada penghalang sampainya air itu kepada anggota yang dibasuh. Wasailanu, yang berikutnya yang keempat, wasailanu, mengalir. Airnya itu mengalir. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran, dan airnya itu berupa air yang mutahhir. Mutahhir itu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Bi an la yuslaba ismuhu bi mukhalatati tahirin yastaghniyal ma'u anhu. Yang air tersebut, nama air tersebut tidak terlepas, gitu ya. Tidak terlepas dengan sebab bercampurnya sesuatu yang suci.
Nah, itu dulu. Jadi kita bersucinya menggunakan air yang air tersebut, nama air tersebut gitu ya. Nama air tersebut tidak terlepas jika bercampur dengan sesuatu yang suci. Wa alla yataghayyara binajsin walau taghayyuran yasiran. Air tersebut la yataghayyara binajsin walau taghayyuran yasiran. Air tersebut tidak kena najis. Air tersebut tidak berubah dengan terkenanya najis walaupun berubahnya sedikit. Selanjutnya wa in kana al-ma'u dunal qullataini zida alla yulaqiyahu najsun ghairu ma'fuwin anhu. Ini koma besar ya, koma. Ini persoalan. Wa in kana al-ma'u dunal qullataini zida alla yulaqiyahu najsun ghairu ma'fuwin anhu. Jika ada air di bawah 2 kula atau kurang dari 2 kula, maka air tersebut harus ditambah. Yang penambahan tersebut tidak terkena najis, yang najis tersebut tidak dimaafkan. Nah, itu nanti saya terangkan dengan jelas insyaallah. Ini kita baca semua biar ada bayangan. Nanti kalau saya terangkan, oh begini, oh begitu gitu. Dan air tersebut wala ustu'mila fi raf'il hadathi au izalati najsin. Wala ustu'mila, dan air tersebut tidak telah digunakan fi raf'il hadathi, untuk menghilangkan hadas atau mengangkat hadas, au izalati najsin, atau menghilangkan najis. Syarat yang berikutnya adalah airnya itu tidak pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau mensucikan najis. Nah, ini titik dulu. Dari sini saya terangkan. At-thahara, kita masih berbicara tentang thahara. Thahara itu berbersih ya. Bersuci ya, bersuci. Jadi kita mengenal hadas besar, hadas kecil. Nah, itu disucikannya melalui thahara. Thahara ini sebenarnya ada beberapa bentuk. Bentuk dari thahara itu yang kita kenal, kemarin kita sudah belajar tentang wudu. Wudu itu salah satu bentuk thahara. Thahara dari hadas kecil. Ada lagi thahara bentuknya al-ghuslu, mandi. Nah, mandi ini menghilangkan untuk hadas yang besar. Jadi bentuk dari thahara itu ya mandi, bersuci, itu yang kemarin kita sudah pelajari. Ada lagi bentuk yang lain, thahara itu nanti kita akan mengenal yang namanya tayammum. Jadi bentuk thahara itu ada mandi, ada wudu, ada juga tayammum. Nanti ada lagi satu lagi itu untuk menghilangkan najis, Jadi thahara bentuknya kalau dirupakan gitu ya, yang namanya thahara itu ya wudu, ya mandi, ya tayammum, ya menghilangkan najas. Nah, ini empat-empatnya itu dinamakan bentuk dari thahara. Alhamdulillah, agama kita, agama Islam ini untuk masalah thahara atau kesucian itu sangat memperhatikannya, Bahkan kalau kita sadari gitu, kita diperintahkan wudu sebelum sholat. Itu kalau sholatnya aja 5 waktu, berarti sehari itu kita paling enggak itu bersih gitu ya, membersihkan diri itu 5 kali minimal. Itu baru wudunya, belum lagi kewajiban yang lain, misalkan mandi wajib. Artinya kita sebagai umat Islam itu diharuskan jadi pribadi yang bersih gitu. Jangan sampai yang kayak kelihatan kusam, kulut, gak karuan ya, gak mencerminkan seorang muslim gitu. Jadi seorang muslim itu bersih gitu.
Nah, dijaga itu. Karena agama kita ternyata memerintahkan dan menaruh perhatian yang sangat serius terhadap urusan thaharah. Nah, thaharah ini ada syaratnya karena thaharah ini merupakan ibadah. Thaharah ini adalah merupakan ibadah. Maka ada syarat dan ketentuannya, ada aturannya. Yang pertama, dia harus Islam. Harus Islam. Kalau bukan orang Islam, ya itu tidak sah. Tidak sah. Kalau ada orang kafir mandi misalkan, ya mandinya tidak dihitung ibadah karena dia bukan orang Islam. Syarat pertama adalah Islam. Dan alhamdulillah kita sudah Islam dari sejak lahir. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang patut kita syukuri bahwa kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dilahirkan juga sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini patut kita syukuri. Sudah Islam, tidak perlu susah-susah untuk menemukan kebenaran Islam. Karena apa? Karena Islam ini modal awan. Tanpa Islam amal kita tidak dihitung. Amal kita tidak dihitung. Amal kita dianggap ya tidak beramal. Tanpa Islam kita dianggap tidak beramal. Dan agama itu di sisi Allah hanya Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Selain Islam ya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang berikutnya ayat 85 juga Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari ghairal islami dinan, selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa, dan dia fil akhirati, di dalam akhirat nanti, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Udahlah, jangan coba-coba mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Islam, yang pertama harus Islam. Kok bisa ya? Iya, jadi syarat diterimanya ibadah itu memang harus Islam dulu. Kalau nggak Islam nggak bisa. Ya kalau orang sekolah gitu harus daftar dulu. Kalau nggak daftar, ujuk-ujuk masuk kelas ya nggak boleh, gitu ya. Nggak dianggap dia sekolah gitu. Kan ada itu yang beberapa misalkan di sekolahan kita itu di SMP ini kan, ada orang murid daftar lalu masuk kelas ya dia dihitung. Tapi kalau misalkan ada tukang sapu atau apalah gitu ya, sama-sama masuk sekolah tapi nggak dihitung walaupun dia di situ masuk kelasnya gitu, tapi dia tidak dihitung sebagai muridnya. Nanti dia juga nggak ada istilahnya naik kelas dan segala macamnya. Yang nggak dapat ijazah, orang yang tidak daftar ya tidak dapat ijazah. Ya itulah mudahnya bahwa tanpa masuk Islam ibadah itu tidak bisa diterima. Makanya harus Islam dulu. Nah Islam itu apa? Kalau kita ditanya Islam itu apa sih? Sahabat Umar radhiyallahu an menceritakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin irtala'a 'alaina rajulun. Pada suatu saat kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Jadi para sahabat bersama Rasulullah duduk sedang berkumpul, tiba-tiba irtala'a 'alaina rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki datang. Orang laki-laki tersebut syadidu bayadhi thiyab. Bajunya sangat putih bersih. Jadi ada laki-laki tiba-tiba muncul di tengah-tengah Rasulullah dan para sahabat. Laki-laki tersebut mengenakan pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri. Rambutnya kelihatan sangat hitam.
la yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat bahwa orang ini dari perjalanan jauh, seger gitu ya. Wala ya'rifu minna ahadun. Dan di antara kami semua itu tidak ada yang mengenali ini siapa laki-laki ini, tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Laki-laki ini datang, kemudian mendekat kepada Rasulullah, lalu duduk merapatkan lututnya ke lutut Rasulullah. Lutut orang itu dirapatkan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu orang tersebut meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Jadi berhadapan dekat dengan Rasulullah. Wa qala, lalu orang tersebut mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Orang itu menanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Coba ceritakan kepadaku apa itu Islam. Nah, ini yang dimaksud syarat yang pertama tadi itu al-Islam. Apa itu Islam? Ini jawabannya. Bagaimana Rasulullah menerangkan tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kemudian Nabi kita Muhammad menjelaskan yang dinamakan Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah, lalu engkau mengerjakan sholat, lalu engkau menunaikan zakat, serta engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji jika mampu. Lalu orang tersebut mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Jadi orang itu setelah bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, kemudian orang itu bilang, "Engkau benar, engkau benar." Gitu. Fa'ajibna lahu. Maka kami para sahabat, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, fa'ajibna lahu. Kami heran, kok ini orang ini bertanya, lalu dijawab, terus dia membenarkan. Seolah-olah orang ini memang kayaknya sudah tahu gitu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu dia mengatakan lagi, "Fa akhbirni 'anil iman." Lalu orang tersebut nanya lagi, "Fa akhbirni 'anil iman." Ceritakan kepada aku, terangkanlah kepada aku apa itu yang namanya iman. Qala, lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Orang ini menanyakan tentang iman, tadi tentang Islam. Jadi Islam itu engkau bersyahadat kepada Allah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui sesungguhnya Muhammad utusan Allah, lalu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, haji jika mampu. Ini yang namanya Islam. Lalu beliau menanyakan, orang tersebut menanyakan tentang iman. Apa itu iman? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau percaya, antu'mina billah, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu percaya kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian pada hari akhir, serta engkau percaya kepada takdir baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut, shadaqta. Lalu orang tersebut berkata lagi, engkau benar. Hadisnya panjang, yaitu ila akhirih lah. Intinya yang dinamakan Islam itu yaitu tadi. Ya, jadi syarat sebagai orang Islam yaitu harus bersyahadat. Bersyahadat menegaskan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.
Yang kedua at-tamyiz. Syarat taharah yang kedua adalah at-tamyiz. At-tamyiz, ada yang masih ingat at-tamyiz? Masih ingat nggak tamyiz? Tamyiz itu yang seperti apa tamyiz? Jadi tamyiz itu ya bagaimana? Masih ingat? Sudah bisa membedakan baik dan Iya betul. Jadi anak ya, tamyiz itu usia anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada beberapa ukuran ya, diantaranya ya kurang lebih umur 7 tahun. Umur 7 tahun ya. Jadi sebelum balik namanya tamyiz. Nah, syarat daripada toharoh baik mandi maupun wudhu dan sebagainya itu diantaranya adalah tamyiz. Nggak harus balik. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah tamyiz itu sudah sah toharohnya. Nggak harus menunggu dia nanti balik. Ya saya ulang lagi, kalau tamyiz itu bisa ditentukan misalkan dia sudah bisa makan, bisa minum, bisa cebok sendiri, itu insya Allah sudah tamyiz. Itu bisa dilihat di Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu'in kalau nggak salah itu ya. Kemudian ada lagi, ada tanda-tanda anak itu sudah tamyiz, diantaranya adalah dia sudah bisa paham akan perkataan, kemudian dia bisa menjawab jika ditanya. Komunikatif lah bahasa sekarang itu. Kalau ada anak yang sudah umur kira-kira 7 tahun kok sudah bisa komunikatif, dia diajak bicara komunikasi sudah beneh gitu ya, sudah pinter gitu ya, itu alamat dia sudah tamyiz. Kalau dia wudu atau mandi maka sah. Yang ketiga, wa adamul mani'i min wusulil ma'i ila al-mawsul. Tidak ada penghalang. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga adalah syaratnya tidak ada penghalang antara air dengan badannya. Contoh penghalang diantaranya adalah, di contohnya yang banyak itu kayak lilin. Jadi kalau ada lilin itu, ada yang main-main lilin gitu kan, terus kena tetesan lilin itu biasanya nggak nembus air. Maka yang seperti ini dianggap tidak sah kalau toharoh. Dia harus kena. Jadi kenanya air pada kulitnya. Kalau ada penghalang, itu tidak sah. Nah, kasus kita yang sering terjadi kalau pemilu itu ada tinta. Tinta itu juga bisa menghalangi air. Nah, kita harus bersihkan. Nah, biasanya tinta yang digunakan itu sudah di stempel MUI ya. Tinta itu dianggap bisa karena sudah, kalau kena air dibersihkan itu zat tintanya sudah hilang. Adapun karena hitam-hitamnya itu bukan zatnya, itu hanya warnanya saja. Hanya warnanya. Nah, kalau warna boleh, kalau zatnya tidak boleh. Kalau warnanya itu masih nembus, masih meresap ke kulitnya. Jadi kalau kita sudah habis nyoblos gitu kan, terus nyelupin tintanya, itu kita bersihkan, kok masih ada hitam-hitamnya, itu tidak masalah. Itu air masih bisa nembus. Itu hanya warnanya saja. Syarat yang ketiga, yang keempat berarti. Yang keempat wasayalanu. Wasayalanu itu airnya itu mengalir. Airnya mengalir. Syarat yang keempat adalah mengalirnya air. Misalkan begini. Ada aqua enggak ini Bang Iman? Aqua. Bentar ya. Ini kalau ada airnya itu saya bisa praktekkan. Enggak apa-apa kalau di jari. Jadi kalau yang namanya as-sayalan itu airnya mengalir. Jadi misalkan kalau kita teteskan, misalkan kita tetes begini, tes gitu, airnya harus ngalir. Nah, itu namanya as-sayalan. Ini syarat yang keempat adalah as-sayalan, airnya harus mengalir. Atau kita tes di tangan misalkan, sambil nunggu Bang Sulaiman. Kalau kita taruh di tangan begini, kita teteskan, airnya itu kalau bisa mengalir, itu namanya airnya sudah as-sayalan. Nggak ada Bang Iman? Atau pakai itu apa? Gayung boleh. Gayung.
Gayung kasih air sedikit. Saya mau contohkan. Kayak wadah dong. Ya itu ada kan ada gayungnya, nggak ada gayungnya? Enggak wadah ke bawahnya. Enggak, cuman saya kasih contoh bagaimana yang namanya sayalan itu. Jadi ada namanya as-sayalan, ada namanya at-tasyarruf. Yang kita dulu pernah belajar tentang al-ghuslu sama al-mashu. Nah, di sini syarat yang keempat adalah al-sayalanu. Ini contohnya misalkan begini. Nah, ini kalau dia berjalan, ini namanya as-sayalan. Ini berjalan nih. Nah, ini namanya as-sayalan. Air itu harus seperti itu. Ada misalkan kalau begini, ini kan nggak ngalir nih. Ini nggak boleh. Gitu. Ini namanya at-tahara itu harus mengalir. Karena kalau cuma begini, itu dia masuk, neresep, diserap oleh kulit. Itu tidak cukup. Tidak termasuk yang namanya as-sayalan. Kalau as-sayalan itu di sini harus mengalir. Harus berjalan airnya. Nah, itu ya. Namanya as-sayalan. Ini nanti ada lagi waktu praktek nanti kita pakai lagi. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran. Dan air ini air yang digunakan harus suci. Mutahhiran di sini artinya kita mengenal tahir, mutahhir. Nah, suci, mensucikan. Baik, ini yang kemarin belajar tentang airnya ngantuk atau yang belum paham. Ini saya kasih rumus yang paling sederhana, yang paling gampang. Air yang bisa digunakan untuk taharah bersuci hanya satu macam. Hanya satu macam. Yang lainnya nggak bisa. Ini, perhatikan ini. Kalau sudah mengenal satu jenis air ini, yang lainnya gampang kita kenali. Yang pertama adalah air mutahhir atau tahir mutahhir, air suci yang bisa mensucikan. Suci dirinya sendiri dan bisa mensucikan yang lain. Ini namanya mutlak, air mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu ya pada asalnya semua air. Semua pada asalnya air itu suci dan mensucikan. Pada asalnya. Ini kaidah yang pertama ya. Ini yang harus kita pahami nih. Air yang suci mensucikan itu semua air. Dari mana asalnya air? Ada yang tahu dari mana asalnya air? Itulah yang di surat Al-Waqi'ah itu. Fara'aitumul ma'alladzi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Air itu apakah kalian menyangka dari mendung kemudian turun, ataukah kami yang menurunkan air itu? Nah, itu maksudnya Allah mengajari kita bahwa air itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan itu ada hujan air biasa, lalu hujan salju, ada lagi satu lagi hujan es. Hujan es. Inilah sumber air awalnya. Turun ke bumi, disimpan di bumi menjadi apa? Kalau sudah di bumi nanti dia menjadi sumber. Ada air sumur, ada air bengawan, air kali, air sungai, air apa itu? Air bor dan sejenisnya. Gitu ya. Jadi air itu sumbernya asalnya dari air hujan. Lalu turun ke bumi, diserap bumi, disimpan bumi, nanti ada proses panjangnya, Dari lautan itu juga merupakan air juga. Jadi semua jenis air yang saya sebutkan, yang turun dari langit, yang disimpan bumi, nanti dikeluarkan jadi sumber, jadi air sungai, air sumur dan sejenisnya. Lalu dari sungai bermuara di lautan, itu semua airnya suci dan mensucikan pada awalnya. Ini yang harus kita pahami. Jadi semua air itu bisa dibuat suci mensucikan. Jenis air yang mana? Air mutlak. Namanya air mutlak. Nah, air mutlak ini ada turunannya. Gitu ya. Tapi yang kita kaidah umumnya kita sudah tahu bahwa air itu pada asalnya adalah suci dan bisa untuk mensucikan. Kemudian ada turunannya, air suci dan mensucikan itu satu, makruh untuk digunakan.
Dan ini contohnya misalkan air yang di wadah yang kena sinar matahari langsung yang panas, sangat panas, itu makruh. Tapi makruh pun itu sudah tetap bisa suci mensucikan. Nah, itu suci dan mensucikan walaupun itu makruh, tapi pada dasarnya adalah suci dan mensucikan. Yang kedua, nah ini sudah paham dulu ya, air ya. Air yang bisa buat bersuci. Ada air suci mensucikan, berarti ada air yang najis. Air yang najis itu apa? Pipis, ya, kencing, air kencing. Itu kan jenis air juga. Tapi ini air najis, tidak bisa buat bersuci. Atau air yang tadinya suci kena najis, namanya air mutanajis. Air menjadi najis. Air suci menjadi najis. Nah, itu tidak bisa digunakan. Tadi air najis tidak bisa digunakan, air yang terkena najis juga tidak bisa digunakan. Terus ada lagi air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, adalah air namanya air mustakmal. Air apa? Air mustakmal, air yang sudah pernah digunakan untuk menghilangkan najis atau sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Nah, kan gampang sekali kan untuk mendeteksi tentang air ini ya kan. Jadi gitu. Yang pertama air mutlak bisa suci mensucikan, dia ada turunannya, ada yang makruh saja, tapi tetap dia suci mensucikan. Lalu ada air yang najis yang tidak bisa mensucikan. Ada juga jenis air yang suci tapi tidak bisa mensucikan karena kena najis, namanya air yang menjadi najis atau air mutanajis, air yang menjadi najis. Lalu ada juga yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, air yang mustakmal. Air yang mustakmal adalah air yang sudah digunakan. Nah, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan itu ada beberapa kasusnya, ada beberapa kejadian. Misalkan airnya di bawah 2 kula. Kok mata saya perih ya? Ada air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu untuk ukuran kita di Indonesia, kalau kita permudah, di bahasa kitab itu 2 kula. Kalau di bahasa kita yang sekarang, yang modern itu pakai liter. Kalau air itu diliterin itu sebanyak 217 liter. Ya, bagaimana ya? Kalau kurang dari 217 liter itu namanya kurang dari 2 kula. Kalau sudah 217 liter ke atas itu berarti sudah banyak gitu. Dibilang sudah 2 kula lebih. Nah, 217 liter itu kalau di senti, ini Pak Wi ini kan tukang nih. Pak Wi lebarnya 60 cm, betul. Lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, ketinggiannya 60 cm. Nah, kalau diisi liter itu ya dilebihin sedikit lah ya. Itu kalau ada air yang jumlahnya segitu kasus. Kalau ada najis gitu kan. Tadi kan ada air yang kena najis. Jika air terkena najis ada 2. 1, kalau di bawah 2 kula, maka otomatis air itu sudah tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Itu sudah airnya udah air najis. Berubah tidak berubah sama. Gitu ya. Tapi kalau di atas 217 liter misalkan kena najis, maka dilihat dulu. Ini kan air di atas 2 kula, walaupun banyak ya. Air di atas 2 kula, banyak. Seandainya terkena najis, dilihat dulu apakah dia berubah warnanya, rasanya, baunya. Kalau berubah, walaupun sedikit di sini itu,
Wa an la yataghayyara binajasin walau taghayyuran yasiran. Ini yang dimaksud takbirnya itu. Walaupun berubahnya sedikit saja, tetap ini tidak bisa untuk mensucikan. Gitu. Nah, ini banyak salah paham nih. Mentang-mentang di kampung-kampung biasanya suka salah paham. Karena mungkin ketidaktahuan ya. Jadi air yang lebih dari 2 kula begitu kena najis dianggap sudah tidak najis, bisa mensucikan. Tidak. Itu dilihat dulu, kalau air itu tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, oke, itu masih bisa dihukumi tidak najis. Tapi kalau berubah itu tetap najis, tidak bisa mensucikan. Dia tergolong air yang tidak bisa mensucikan. Nah itu maksudnya takbir yang ini ya. Nah untuk masalah air kayaknya sudah paham ya. Saya ulang nih, saya ringkas. Jadi ada air namanya air mutlak. Tadi itu rupa-rupanya ada air hujan, air sumber, air kali, air sungai, air laut, itu semuanya air mutlak. Itu suci mensucikan, bisa buat bersuci. Airnya suci dan bisa untuk dibuat mandi, buat wudhu dan sebagainya. Lalu ada air najis. Najis seperti air kencing. Ada air yang asalnya suci, kemudian kena najis. Ini ada terbagi menjadi 3. Kalau airnya di bawah 2 kula, langsung dihukumi airnya najis, tidak bisa mensucikan. Kalau airnya di atas 2 kula, dilihat dulu berubah apa tidak. Kalau tidak berubah, dia tetap suci dan bisa mensucikan. Tapi kalau air ini berubah, maka air ini tetap sama hukumnya air yang najis, tidak bisa mensucikan. Nah, itu air. Insya Allah pemahaman yang keterangan sederhana ini bisa membantu kita untuk memahami jenis-jenis air. Adapun sebenarnya kalau dikaji lagi banyak sekali. Misalkan ada air yang tercampurnya itu, misalkan tadi kan tercampur dengan najis. Ini ada air. Kalau ada air tercampur dengan barang yang tidak najis, bagaimana? Air sesuatu yang suci, ya kan? Ini kan suci nih. Ini tangan kan suci, air suci. Nah ini airnya suci apa enggak? Jadi bahasanya begini, air yang suci bercampur dengan barang yang suci itu masih bisa digunakan bersuci atau enggak? Nanti dilihat dulu. Nanti dilihat dulu. Kalau kasusnya barang yang suci ini seperti jari saya, kan sudah bercampur nih. Kan tidak merubah sama sekali nih airnya. Kalau tidak merubah sama sekali, tidak mempengaruhi airnya, itu tetap bisa suci. Benar Pak Wagiman. Jadi ini masih tetap suci. Tapi kalau ada lagi, ini air, ada teh atau kopi bercampur, teh suci, kopi juga suci, bercampur dengan air suci, bercampurnya itu karena larut. Tadi ini kan bisa-bisa nih, ya kan? Tangan saya bisa dipisah. Tapi kalau kopi sama teh itu sudah larut jadi satu, sudah tidak bisa dibedakan lagi nih. Orang sudah bilang udah nggak air ini. Oi kopi, gitu, udah pesen kopi. Mbak kopi, udah nggak ada yang bilang ini air, itu nggak ada. Mas kopinya mas, gitu kan? Nggak ada yang ini mas air kopi, nggak ada. Hilang tuh airnya. Maka yang seperti ini dianggap suci tapi tidak bisa mensucikan karena bercampurnya itu sudah menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan. Nah itu kasusnya ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk memahami tentang air. Yang berikutnya, waman lam yajidil ma'a, waman dan barang siapa lam yajid yang tidak menemukan al ma'a air, au kana yadurruhu atau air itu bisa membuat dia bahaya, au kana yadurruhul ma'u. Jadi kalau ada orang yang tidak menemukan air atau tidak menemukan air itu juga
termasuk di dalamnya adalah jauh dari air. Misalkan kita mencari air sudah tidak ada, tidak menemukan. Itu keadaannya pertama. Keadaannya kedua, ada sih air tapi jauh banget. Jauhnya itu dihitung kurang lebih 2,5 kilo. Ya kurang lebih 2,5 kilo yang dinamakan jauh. Istilah jauh di sini bisa dikatakan jauh itu sekitar 2,5 kilo. Kalau dari sini ke kira-kira ke PGC gitu ya. Ada ya 2,5 kilo ya. Atau ke Halim lah, ke Halim ya. Ke Halim bisa 4 kilo gitu ya. Ya kurang lebih lah. Kalau sudah melebihi 2,5 kilo itu dianggap jauh. Atau itu keadaannya kedua. Keadaannya ketiga, atau ada air tapi dia kalau menggunakan air bahaya buat dia. Bahaya buat dia atau paling enggak untuk proses kesembuhannya itu lama. Tayammum, maka keadaan-keadaan di atas itu bisa diperbolehkannya untuk tayammum. Diperbolehkannya untuk tayammum. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa menemukan air, orang yang jauh sekali, ada air tapi jauh, juga termasuk kalau ada air tapi membahayakan. Itu juga termasuk. Ada air nih. Tapi kalau mau mengambil air itu bahaya. Contohnya air itu di kekuasaan musuh gitu. Misalkan kita lagi mau perang sama Singapura gitu kan. Air itu ada di Singapura gitu. Wah, bahaya ini. Ada air tapi bahaya nih. Dalam kekuasaan musuh gitu misalkan ya. Maka kita diperbolehkan tidak harus pakai air itu. Yang ketiga, ada air tapi kita tidak kita menggunakannya karena takut membahayakan diri kita atau memperlama kesembuhan penyakit kita. Nah, itu boleh tidak menggunakan air. Maka kita diperbolehkan tayamum. Nah, tayamum ini ada beberapa syaratnya. Ya, tayamum itu menggunakan tanah. Di antaranya menggunakan tanah. Ini tayamumnya. Tayammama ba'da dukhulil waqti. Kalau air tidak ada atau tidak menggunakan air, maka bertayamum. Nah, bertayamum itu ada syaratnya. Di antaranya tayamum itu setelah masuk waktu. Udah isya ya. Ya Allah. Ya udah, kalau tayamum nanti saya praktekkan aja ya. Praktek tayamum aja. Praktek tayamum itu begini. Tayamum itu yang pertama harus punya niat. Niatnya itu ketika sambil ngambil tanah yang pertama, itu tayamum. Dan tanahnya ini harus suci. Tanahnya harus suci. Cara tayamum yang benar seperti ini. Yang pertama, satu kali tepukan, lalu ke mukanya dari atas, dari sini. Ini begini. Nah, jadi kena semua. Saya ulang. Tepukan pertama, ini begini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tayamum itu dua kali pukulan. Pukulannya kedua, ini tangannya ini. Perhatikan tangannya. Ini kemarin ditanyakan Bang Iman. Ini kalau ada jam juga, jamnya harus di itu ya. Kalau ada jam, ada apa namanya nih? Ada cincin dilepas semua. Bukan waktu begini ya, bukan. Tapi waktu ngusapnya. Kalau waktu begini masih ada cincin nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi yang bagus ya dicopot setelah menepuk itu, ini ujung separuh ya. Jadi kalau kita epe ini apa namanya Pak ini? Epe. Apa sih susah amat, lupa saya namanya ini. Epe ini. Telapak, Allahu Akbar. Telapak. Epe. Telapak itu kita bagi dua ya, kita bagi dua. Yang pertama kita untuk bagian sini, bagian depan. Ini. Ibu jarinya, coba perhatikan ibu jarinya dipisah. Ibu jarinya dipisah. Ini ya.
begini, yang kita jalankan yang ini. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Karena yang kiri karena kan ngusap. Jadi begini, kita ambil debunya tangan kirinya. Begini kita jalankan, jalan. Sampai siku. Sampai sikut nih, sikutnya kena. Sini juga boleh, bagus. Enggak apa-apa. Lalu diputar. Ini bagian dalamnya. Yang bagian dalamnya ini jempolnya taruh di atas. Jempolnya di atas. Ini jadi benar-benar nempel. Nih jempolnya fungsinya untuk ini nih. Nah, nih. Iya. Jempolnya untuk ini. Tadi kan kita begini. Nah, jempolnya kan nggak kena nih kan? Nah, ini kan nggak kena tadi itu. Ini. Tuh, nggak kena kan, ini belum kena nih. Nih, berarti kan jempolnya ini belum kena nih. Nah, ketika yang kita balik begini, nah ini jempolnya kita ya kena deh. Ya, kena. Setelah itu giliran yang kiri sama, yang kiri sampai melebihi sikut begini. Nah, ininya jempol yang kanan nih. Nah, ini kena juga nih jempolnya kena. Iya. Habis itu ya sunah diginiin. Sunah diginiin. Tapi enggak juga enggak apa-apa kan tadi sudah kena. Ya itu caranya. Cara tayamum. Adapun syaratnya ada rukun-rukunnya juga. Ya di antaranya ini saya baca aja. Dukhulul waktu. Yang pertama kalau tayamum itu harus masuk waktu. Kalau sebelum adzan tayamum enggak sah. Wa zawalin najasa wa ma'rifatil qiblah. Yang kedua menghilangkan najisnya dulu. Kalau ada najisnya itu dibersihkan dulu. Yang ketiga wa ma'rifatil qiblah, harus tahu arah kiblat. Biasanya rata-rata udah tahu lah. Oh, kiblat di sana. Karena tayamum itu sudah harus masuk waktu. Karena tayamum itu salah satu bentuk bersuci yang darurat, termasuk darurat. Karena dia pengganti dari wudu, pengganti dari mandi. Wa ma'rifatul qiblah biturabin khalisin, dengan menggunakan tanah yang suci, khalis, yang murni tanah, tahurin yang suci, lahu gubar, tanahnya itu ada debunya. Yang dikasih tanah itu fil wajhi, wajahnya, wal yadaini, dua tangannya, yurattibuhuma, tertib, wajah dulu lalu tangan. Wajah dulu lalu tangan. Ini Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain nggak harus tertib. Jadi boleh tangan dulu baru. Tapi kalau kita Imam Syafi'i yang diajarkan guru-guru kita itu harus ada tertib. Karena di wudu juga ada tertib. Basuh muka lalu tangan. Nggak boleh tangan dulu baru muka. Nggak bisa. Gitu ya. Yurattibuhuma, tertib antara wajah kemudian dua tangan, bidharbataini, dengan dua tepukan, dengan dua pukulan, biniyat istibahati fardhi shalah, dengan niat istibahali shalah. Niatnya itu diperkenankan untuk sholat gitu. Saya niat diperkenankan untuk sholat. Karena tayamum, bentuk tayamum itu memang tujuannya adalah untuk diperbolehkannya sholat. Jadi kalau niatnya sudah diperbolehkannya sholat, maka dia bisa sholat fardu satu kali, bisa untuk beberapa kali sholat sunnah, bisa juga untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Ma'an nakli wa mashi awwalil wajhi, niatnya tersebut ma'an nakli ketika memindah tanah tadi itu dan sampai basuh muka. Itu tempatnya niat di dalam tayamum. Akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas yang lebih banyak lagi. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna mimman alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.